Nuklir adalah harga mati bagi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan, siapapun yang mencoba menghentikan program nuklir Iran harus siap menanggung konsekuensinya, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Dalam wawancara perdana sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel, Pezeshkian secara belak-belakan menyebut Iran tak gentar, Iran tak akan mundur. Bahkan jika perlu, Iran siap untuk kembali berperang. Seperti apa sikap Iran pada masa depan program nuklir mereka? Pada Rabu 23 Juli 2025, Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pasca perang 12 hari dengan Israel. Itu adalah wawancara perdana Pezeshkian di televisi sejak Israel dan Iran menyepakati gencatan senjata pada 25 Juni 2025. Dalam wawancara itu, Pezeshkian memaparkan sikap Iran terhadap masa depan program nuklirnya. Usai Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz, Trump menyebut program nuklir Iran telah berakhir. Pezeshkian membantah tegas dengan menyebut bahwa klaim Trump sepenuhnya ilusi. Menurut Presiden Iran itu, kemampuan nuklir Iran bukan terbatas pada fasilitasnya, namun ada dalam pikiran para ilmuwan Iran. Kedua, Pezeshkian menyatakan bahwa Iran tak pernah meninggalkan dan akan terus melanjutkan program nuklirnya sesuai kerangka hukum internasional. Itulah mengapa untuk tetap bisa melanjutkan program nuklirnya, Pezeshkian menyatakan Iran terbuka dengan segala peluang diplomasi. Pernyataan Pezeshkian itu seolah mengindikasikan bahwa Iran telah siap untuk memulai perundingan dengan Amerika Serikat pasca perang 12 hari. Amerika Serikat sendiri pun juga sudah menyatakan pihaknya bersedia untuk kembali melakukan perundingan nuklir dengan Iran. Ketiga, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran akan melanjutkan program nuklirnya untuk tujuan damai dan sipil, serta tak berusaha mencari senjata nuklir. Presiden Iran itu kembali mengingatkan bahwa Teheran memiliki nilai-nilai agama dan doktrin pertahanan yang mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Namun, ambisi Iran untuk melanjutkan program nuklirnya menghadapi tantangan besar. Ada kemungkinan Israel akan kembali menyerang Iran jika Teheran masih berusaha melanjutkan program nuklir mereka. Pasalnya, pada perang sebelumnya, Israel tiba-tiba menyerang Iran yang saat itu tengah berusaha membangun dialog dengan Amerika Serikat soal kelanjutan program nuklir Teheran. Jika kali ini Iran kembali melakukan perundingan dengan Amerika Serikat dengan tujuan melanjutkan program nuklirnya, bisa-bisa Israel kembali mengulangi kebrutalannya. Pezeshkian juga meragukan bahwa gencatan senjata dengan Israel yang ditekan pada 25 Juni 2025 lalu bersifat permanen. Meski demikian, Pezeshkian menyatakan Iran siap untuk menanggapi serangan apapun yang berpotensi memantik perang, termasuk jika Israel kembali melancarkan serangan ke arah Iran. Pezeshkian mengaku Iran telah mempersiapkan segala skenario, meski di lain sisi ia menegaskan bahwa Teheran tak mengharapkan perang apapun. Itulah mengapa ia menyebut Iran akan mempertahankan wilayahnya dengan kekuatan penuh dan tidak akan menyerah apabila Israel kembali melancarkan serangan seperti sebelumnya. Semua pernyataan Pezeshkian dalam wawancara dengan Al Jazeera itu kembali menggemakan pandangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pada Rabu 16 Juli 2025 lalu, Araghchi juga melakukan wawancara eksklusif dengan media asal Cina, CGTN. Dalam wawancara itu, Araghchi juga menggarisbawahi bahwa Iran tak menginginkan perang apapun. Meski demikian, Araghchi tak menutup kemungkinan adanya potensi perang berkelanjutan dengan Israel, karena ia pun skeptis dengan gencatan senjata yang ditekan pada 25 Juni 2025 lalu. The ceasefire is, of course, fragile. The reason is obvious. That regime has a very bad record on that. We are very careful. We are fully prepared if the ceasefire is broken, but this is not our wish. That was not our wish from the beginning. We didn't want this war, but we were prepared for that. We don't want this war to continue, but again, we are fully prepared for that. Itulah mengapa, senada dengan Pezeshkian, Araghchi mengatakan bahwa Iran tak akan segan untuk melakukan perlawanan apabila Israel nekat kembali menyerang Teheran. It is not a conflict. It is an act of aggression by Israel against Iran. Unprovoked aggression.
against the Islamic Republic of Iran. We had no way but to exercise our right of self-defense. So we defended our country, we defended it in a very courageous way, and we forced the aggressors to stop their aggression and ask for an unconditional ceasefire, which was accepted by us. Sementara terkait nasib kelanjutan program nuklir Iran, Archie menyebut bahwa Teheran masih berkomitmen pada perjanjian non-proliferasi nuklir dan bersedia untuk mempertahankan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Meski demikian, Iran masih harus mempertimbangkan sejumlah hal sebelum inspektur IAEA mengunjungi fasilitas nuklir Iran. Salah satu pertimbangannya adalah faktor keselamatan para inspektur nuklir IAEA, mengingat fasilitas nuklir Iran sempat dibom oleh Amerika Serikat dan berpotensi adanya resiko radiasi. I have to say very clearly and explicitly that Iran will remain committed to NPT and its safeguard agreement. Iran will continue cooperation with the agency, but this cooperation is now channeled through our Supreme National Security Council. It has not stopped, but it would be considered case by case. As an example, I can say that if they wish to visit one of those targeted nuclear facilities, well, we have to consider whether how it can be done, how it should be managed. First of all, for the safety of the inspectors themselves, because as I said, there is the risk of radiation. There are unexploded, ammunitions still there. So visiting a damaged facility is different from visiting a normal facility. So what I want to say is that our cooperation with the agency is not stopped, is not ceased, but it will continue in a different way through different channels, taking into consideration all security and safety matters. Adapun Iran dan Israel telah berperang selama 12 hari sejak 13 Juni 2025. 2 hari sebelum perang berakhir, Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz. Archie mengakui bahwa fasilitas nuklir Iran rusak parah usai serangan tersebut. Iran pun membalasnya dengan menyerang pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, di Al Udeid, Qatar. Pezeshkian juga mengatakan bahwa Iran telah memukul telak Israel dalam perang 12 hari itu, namun media dunia hanya menyoroti kerusakan di Iran. Iran dan Israel kemudian gencatan senjata pada 25 Juni 2025. Dalam perang singkat itu, lebih dari 900 orang tewas di Iran, yang sebagian besar warga sipil dan sedikitnya 28 orang di sisi Israel. Nuklir adalah garis merah bagi Iran. Negosiasi bisa dibuka, diplomasi bisa ditempuh. Tetapi, ancaman dan serangan akan dibalas dengan kekuatan. Iran telah bersuara, mereka tak ingin perang, tapi tak akan lari dari perang. Program nuklir tetap jalan, kerjasama internasional tetap terbuka. Namun Israel dan Amerika Serikat harus berhitung ulang sebelum kembali menyerang. Karena bagi Teheran, mempertahankan nuklir bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal harga diri, kedaulatan, dan hak untuk bertahan. Akan seperti apa kelanjutan nasib program nuklir Iran ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.